Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sungguh satu kesempatan dan keistimewaan kalau kita pada hari ini masih diberikan waktu untuk kita bisa belajar, bahkan memahami pikiran dan maksud kehendak daripada Allah lewat kitab sucinya. Dan saya percaya bahwa hanya oleh kuasa Roh Kudus sajalah kita mendapatkan penerangan dan juga dimampukan untuk bisa melakukan firman Tuhan ini. Haleluya. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita di dalam Daniel pasal yang kedua. Satu kisah yang luar biasa sekali. Bagaimana mengajarkan tentang berkat atau promosi yang datang dari Tuhan di dalam Daniel pasal yang pertama itu. Kemudian langsung dilanjutkan dengan adanya ujian, tantangan, bahkan ujian yang berhadapan langsung dengan maut. Nah saudara-saudara, ada satu prinsip yang kita bisa belajar dalam kehidupan kekristenan, yaitu bahwa perjalanan rohani dan pertumbuhan iman kita selalu ditandai dengan ini. Langkah berkat dilanjutkan dengan langkah ujian, lalu langkah berkat lagi, langkah ujian lagi. Terus begitu sehingga kita semakin lama semakin diberkati, tetapi diuji lebih besar, diberkati lebih banyak lagi, diuji lebih banyak lagi. Tetapi itu membuat kita makin dewasa, makin jauh perjalanan kita dari kanak-kanak hingga kita bisa menjadi dewasa dan menjadi bapak-bapak. Nah saudara-saudara, pada hari ini kita akan belajar ini, tapi saya mau mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita. Kita datang, kita membangun keintiman kita dengan Tuhan. Kita berdoa dan kita mengatakan, Tuhan berikan kepada kami pengertian, maksud dan tujuanmu. Sehingga kami tidak sia-sia kalau kami sedang menghadapi satu ujian iman. Kami tidak sia-sia melewatinya. Tapi kami percaya bahwa di ujungnya ada promosi. Ada kemuliaan yang akan Engkau sampaikan, Engkau nyatakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan pada saat ini. Jemaat karena Dia baik. Oh, Dia yang berkuasa mengatasi seluruh perjalanan hidup kita. Terpujilah Kau Yesus. Haleluya. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup
adakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Yesus, Yesus Tuhan, Bapakku yang ajaib, Hiaralabaya Shanda, Hiaralabaya, kami datang menyembah-Mu, Tuhan Yesus, Hiaralabaya Shakaralabaralaba. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Amin. Memuliakan nama-Mu. Haleluya, itulah doa dan kerinduan kami dimanapun dan apapun yang sedang kami hadapi. Kami tahu bahwa kami ada tujuan kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa segala keadaan itu Engkau pakai membentuk hidup kami menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman yang hari ini kami gumuli, Engkau berikan pengertian dan kami diberikan semangat untuk melakukannya dan menggenapinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sahabat Bible Study Online CK7 yang hari ini menggumuli kitab Daniel. Kita sudah sampai kepada Daniel pasal yang kedua. Nah, ini cukup panjang, satu narasi yang berisi 49 ayat, tetapi kita akan bagi kepada 4 bagian. Yang pertama yaitu dari ayat 1 sampai 13, mimpi yang menggelisahkan Raja Nebukadnezar.
Bagian kedua, arti dari mimpi yang disingkapkan oleh Tuhan kepada Daniel dari ayat 14 sampai dengan ayat 30. Kemudian tafsiran mimpi Nebukadnezar diberikan oleh Daniel dari ayat 31 sampai dengan 45. Dan terakhir, Daniel mendapat penghormatan atau dimuliakan dengan segala promosi dari ayat 46 sampai dengan 49. Nah, mari kita lihat yang pertama. Dikatakan dalam tahun kedua Raja Nebukadnezar memerintah seluruh bumi, dia mendapatkan satu mimpi yang menggelisahkan dan bahkan sudah seperti mengganggu dia. Dan kemudian Nebukadnezar memanggil para dikatakan orang-orang yang berhikmat, yaitu ahli ilmu gaib, tukang jampi, sihir, para kasdim. Nah, para sarjana Alkitab meyakini bahwa atau berpendapat inilah cikal bakal dari orang Majus yang datang berkunjung kepada Yesus dan kemudian memberi penghormatan. Mereka ini orang-orang yang memang cerdik pandai. Dan Raja Nebukadnezar memakai ini sebagai ujian otentik. Apakah betul orang-orang menafsir mimpi, ahli ilmu gaib ini orang yang betul-betul punya ilmu? Karena dia mengatakan begini, kalau kamu yang kasih tahu sama saya, baru saya akan hormat bahwa betul kamu itu orang hebat. Tetapi kalau saya ngomong sama kamu, saya kasih tahu mimpi saya, kamu akan gampang berbohong, berkonspirasi, dan membuat apa yang menjadi tafsiran kamu itu. Dan itu mungkin akan membuat saya semakin gelisah. Jadi Raja Nebukadnezar mengatakan begini, kalau kamu tidak bisa menafsir mimpi saya atau menyampaikan dulu, bukan menafsir, kamu kasih tahu dulu mimpi saya itu apa. Wah, mereka mengatakan, oh Raja, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa melakukan hal tersebut. Lalu Raja mengatakan, ya kalau begitu begini saja. Kalau kamu tidak bisa menyampaikan mimpi dan menafsirkannya, maka kamu akan saya bunuh, rumahmu akan saya robohkan. Jadi ancamannya maut. Sementara kalau kamu berhasil menyampaikan apa mimpi saya dan menafsirkannya, kamu akan mendapatkan berbagai macam hadiah, promosi, pemberian akan kuberikan kepadamu. Lalu akhirnya mereka berkata, oh tidak mungkinlah ini bisa kami lakukan. Nah saudara-saudara, disinilah kita bisa melihat kegagalan para orang bijak di Babel telah memberikan kesempatan kepada Daniel untuk kemudian tampil dan menafsirkan mimpi yang sejati yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Dengan kata lain, disinilah kita bisa belajar kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, inilah pokok dari bahasan Daniel pasal yang kedua. Kalau kita bisa berikan outline-nya seperti begini. Yang pertama ada persoalan dulu, ada masalah. Mimpi yang menggelisahkan itu masalah. Dan persoalan ini menuntun kepada ancaman, yaitu kalau kamu tidak bisa jawab, kamu akan dibunuh. Dan ini termasuk Daniel, saudara, karena Daniel masuk di dalam kelompok orang ini. Daniel, Mishael, Azaria, dan juga Hanaya. Ini terancam juga mereka akan mati. Lalu kemudian bagian yang ketiga adalah bagaimana upaya hikmat mencari kemurahan Tuhan. Ada persoalan menuntun kepada ancaman atau bahaya. Lalu kemudian upaya untuk mencari jalan keluar atau hikmat dari Tuhan. Dan kemudian kita melihat Tuhan menjawab, merespon. Lalu kemudian keberanian untuk menyampaikan jawaban Tuhan itu. Dan persoalannya terjawab, lalu Tuhan dipermuliakan. Jadi kira-kira begitulah outline atau garis besar kisah Daniel pasal yang kedua ini. Mari kita melihat satu persatu. Adanya ancaman. Bila mereka gagal menjawab, semua orang dibunuh. Ayat 12 dan 13.
Raja pun menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu ia menitahkan untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, Daniel dan teman-temannya pun dicari untuk dibunuh. Waduh, mereka juga terkena imbasnya. Tetapi bagaimana respons Daniel? Nah, ini luar biasa. Lalu dengan cerdik dan bijaksana, Daniel berkata kepada Ariok. Ariok ini kepala pengawal raja yang telah diberikan mandat untuk membunuh semua orang-orang bijak di Babel karena mereka tidak mampu. Nah, herannya ketika dia berbicara kepada Ariok, Tuhan itu bisa melembutkan hati Ariok dan mengatakan, boleh nggak kami diberi waktu untuk kami bisa menghadap. Nah, saya percaya kenapa Ariok bisa melihat Daniel ini berbeda. Saya percaya bahwa ada terkait dengan Daniel pasal yang pertama. Bahwa mereka melihat Daniel, Hanaya, Azaria, dan Mishael ini adalah orang-orang yang lebih hebat. 10 kali lebih pintar, lebih cerdas daripada kebanyakan yang lainnya. Prestasi kita itu adalah salah satu keuntungan di mana kita bisa bersuara. Jadi kalau kita diberikan kemampuan, kepintaran, jangan disembunyikan. Tapi pakailah itu sebagai alat untuk kita bisa bernegosiasi. Dan akhirnya Ariok mengatakan, oke, baik, kamu pulang. Dan Daniel ini tinggal di istana raja. Jadi kita ada kamar lah begitu ya. Lalu mereka masuk ke dalam kamar itu, mereka mulai dikatakan pulang dan memberikan kepada Hanaya, Mishael, Azaria dan teman-temannya supaya mereka memohon kemurahan hati kepada Tuhan. Saudara, mereka bukan panik lalu kemudian mereka cemas dan gak tahu bagaimana, enggak saudara. Mereka berkumpul, mereka menopang satu sama lain, mereka berdoa dan mereka berkata, Tuhan, kami memerlukan kemurahan-Mu. Saya percaya ini salah satu juga prinsip yang sampai sekarang masih berlaku. Jangan bertarung sendirian. Kalau sudah berbicara mengenai perkara rohani, jangan bergumul sendirian. Kita perlu sahabat-sahabat, kita perlu orang-orang percaya, kita perlu rekan-rekan pengerja bersama-sama, kita perlu orang-orang di dalam kul, kita perlu komunitas rohani ini menopang, berdoa bersama-sama. Dan ketika mereka berdoa supaya Tuhan memberikan kemurahan, lalu mereka tidur. Nah, ini luar biasa. Saudara, seringkali orang percaya itu ketika mereka tertekan, mereka berdoa, tapi fokus mereka adalah jawaban doa. Hati-hati Bapak Ibu. Seringkali jawaban doa itu akhirnya menjadi fokus kita dan berubah menjadi ilah. Artinya begini, bila Tuhan tidak jawab terus gimana? Kita jadi marah, kita jadi pahit, kita jadi kecewa. Kita merasa Tuhan tidak adil atau Tuhan tidak berkuasa. Tetapi kalau saudara perhatikan, apa yang Daniel minta bukan jawaban doa. Tapi dia bilang, Tuhan berikan kami kemurahan. Berikan kami favor Tuhan. Saudara, ketika kemurahan Tuhan turun, maka dia akan menjawab segala macam hal. Dia akan bisa membuat raja itu menjadi ramah kepada kita sekalipun dia musuh. Dia bisa membuka jalan yang kelihatannya tertutup. Dan segala hal yang kelihatannya mustahil termasuk tafsiran atau rahasia mimpi. Dan kemudian setelah mereka berdoa, jawabannya belum datang loh. Mereka ketiduran. Mereka tenang di dalam Tuhan. Nah, ini juga menjadi satu prinsip. Kalau kita sudah berdoa, jangan dipikirin lagi. Percaya bahwa Tuhan sudah mendengar dan sedang bekerja. Nah, pada waktu mereka tidur itulah Tuhan menyingkapkan dalam suatu penglihatan malam. Nah, istilah penglihatan malam di sini adalah mimpi. Jadi dia lagi tidur, Tuhan bicara kepadanya. Dan disitulah dia mendapatkan arti daripada mimpi itu. Dan apa respons Daniel? Dikatakan Daniel pun memuji Allah Zebaot, Allah semesta alam, Allah semesta langit. Kenapa? Pakai Zebaot, Allah semesta langit, karena sedang berbicara mengenai
Allah-Allah lain, dewa-dewa lain, kerajaan-kerajaan lain. Ini bukan bicara mengenai Israel, ini bicara mengenai bangsa-bangsa, dunia. Dan kemudian dia berkata, terpujilah Tuhan. Lalu dia mulai menyembah Tuhan, mulai memberi pengagungan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tafsir mimpi itu. Daniel datang dan meminta waktu untuk menyembah atau datang beraudiensi dengan Raja Nebukadnezar. Dan setelah dia memberikan penghormatan yang layak dan pantas. Dan kemudian dia mulai berbicara. Dan dia mulai menyampaikan apa yang dimimpikan oleh Nebukadnezar. Dikatakan pertama bahwa rahasia-rahasia ini hanya bisa diberikan oleh Tuhanku. Jadi pertama dia bersaksi dulu. Bukan tukang jampi, tetapi ini adalah rahasia yang diberikan oleh Tuhanku. Dan kemudian dia mulai berbicara tentang mimpi itu. Di kepala patung itu dari emas tua. Dan kemudian dada dan lengannya dari perak. Perut dan pinggangnya dari tembaga. Pahanya dari besi. Sedangkan kakinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya sebuah batu terungkit lepas. Tanpa perbuatan tangan manusia. Menimpa patung itu tetapi tepat pada kakinya. Yang dari besi dan tanah liat sehingga remuk. Pada saat itu remuklah besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin mengembuskannya sehingga berkas pun tidak ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi Tuanku. Lalu kemudian dia katakan, sekarang saya berikan maknanya. Wah, luar biasa. Jadi dia melihat patung, dan patung itu adalah patung yang dari emas, dadanya dan lengannya dari perak, dan kemudian perut dan bagian bawah ini sampai pinggangnya ini dari tembaga, dan kaki serta paha dan kakinya itu dari besi dan tanah liat. Lalu ada batu tiba-tiba jatuh ke kaki besi dan tanah liat itu dan semuanya jadi runtuh. Hembuskan angin, tidak berbekas, lalu muncul batu yang tadi itu tiba-tiba menjadi gunung besar. Dan gunung ini memenuhi seluruh bumi. Lalu dia mulai menafsir mimpi. Dia mengatakan, kepala emas itu adalah Raja Babelonia. Itulah kerajaan Babelonia yang sedang memerintah seluruh bumi. Tetapi kemudian nanti akan dikalahkan oleh yang berikutnya, kerajaan kedua, yaitu kerajaan Media Persia. Makanya dia gabungkan antara lengan dengan dada. Karena Media Persia yang dipimpin oleh Koresh, itu adalah penggabungan dua kerajaan besar, koalisi besar. Jadi kalau Babel itu murni, kalau Media Persia itu join, ya Medio atau Medeo Persia. Nah, kemudian kita tahu bahwa Media Persia ini ditaklukkan oleh kerajaan berikutnya. Yaitu kerajaan yang dikatakan gambaran dari perut tembaga itu. Itu adalah kerajaan Yunani yang dipimpin oleh Alexander Agung. Alexander Agung dalam waktu yang sangat singkat bisa menaklukkan kerajaan itu dengan perang-perang Yunaninya. Kita tahu bahwa mereka berkuasa dari lembah Indus, dari daratan India itu lembah India terus sampai ke seluruh Persia, sampai ke Afrika, ya di Mesir, dan kemudian sampai ke Eropa. Jadi luar biasa sekali ini penguasaan wilayah kerajaan Yunani. Dan walaupun dia sudah mati, dia masih memimpin dengan 3 jenderal besarnya itu. Dan kemudian mereka memberikan 3 pusat. Ada yang di Persia, ada yang di Mesir, ada yang di Eropa. Dan kemudian kita tahu bahwa di dalam penguasaan Yunani ini, dunia berubah dengan satu kultur, yaitu kultur Helenistik namanya. Satu bahasa, yaitu bahasa Yunani. Dan ini semua adalah proses di mana Tuhan mempersiapkan kedatangan Kristus berikutnya. Tetapi kemudian setelah Yunani
Masuklah kerajaan yang lebih keras, dikatakan besi dan tanah liat. Ini adalah kerajaan Romawi. Dan Romawi ini begitu keras, begitu kuat seperti besi. Karena mereka bertahan lebih dari 500 tahun, setengah milenium saudara. Mereka tuh menjajah dari mulai sekitar tahun 100 sebelum Masehi sampai 400 Masehi. Ini pemerintahan yang sangat besar, tetapi kita tahu dia dibagi dua. Ya, Roma itu nanti dibagi dua, Romawi Timur dengan Romawi Barat. Yang kita tahu bahwa Romawi Barat ini Eropa, Romawi Timur itu adalah kerajaan Bizantium, yaitu kerajaan yang sampai kepada Eropa Tengah dan Rusia dan juga Asia. Nah, tiba-tiba dikatakan ada batu kecil. Batu itu tidak terhitung menimpa kaki dan menghancurkan semuanya, dan muncullah menjadi gunung besar memenuhi seluruh bumi. Ini berbicara mengenai kerajaan Kristus. Kerajaan damainya Yesus. Tidak terhitung, batu kecil tidak diusahakan oleh manusia, tapi menghancurkan semua. Dan kita tahu bahwa setelah Roma runtuh, Roma kemudian membuat gereja sebagai penguasa seluruh dunia. Dan sejak itu kita tahu bahwa kerajaan Kristus ini merebak ke seluruh dunia dan memberitakan Injil lewat para raja-raja yang bertobat dan kemudian mulai menyebarkan Injil. Nah, saudara-saudara, setelah Daniel menyampaikan mimpi dan maknanya itu, bagaimana respons daripada Nebukadnezar? Di dalam ayat 46 dikatakan begini. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar dan menyembah Daniel. Bapak Ibu, ini sujud itu seperti orang yang tertidur, mukanya ke tanah, seluruh badannya itu selonjor, ya, dan tidak melihat siapapun di atasnya. Di dalam bahasa Ibrani dipakai kata sekit. Ini hebat, karena ini artinya satu tindakan yang hanya dilakukan kepada dewa atau kepada Allah. Pertanyaannya, Nebukadnezar kan wujud dewa dari Baal, dewa besar, Nebo, dewa hikmat, pemberi hidup. Raja-raja kuno itu adalah titisan dewa. Jadi mereka tuh disembah seperti layaknya dewa. Kok tiba-tiba dia menyembah, bahkan dia menyembah siapa? Bukan hanya bawahan, tapi bahkan orang bawahan dari bangsa yang ditaklukkan. Ini kan berarti sangat terhina sekali. Berarti Nebukadnezar sedang merendahkan derajat dirinya. Tetapi saya percaya kalau penulis memakai perkataan ini karena Nebukadnezar menyadari ini semua hanya karena Allahnya Daniel. Itu sebabnya dikatakan ayat 47, berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah di atas segala ilah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sehingga engkau dapat menyingkapkan rahasia itu. Wow. Akhirnya kesaksian kepada Yahweh, Allah Israel, Allah semesta langit, Allah yang berkuasa, Allah segala bangsa, dinyatakan dari mulut orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan seperti memaksa orang ini untuk menyadari, hey, ada Allah yang lebih besar. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, itu nanti akan terjadi. Penggenapan di dalam Filipi pasal yang kedua dikatakan, ketika Yesus datang, setiap lutut harus bertelut, setiap lidah harus mengaku. Bapak Ibu, ini kejadian di mana nanti pemerintahan Allah itu datang. Saudara, ada orang yang mungkin tidak mau percaya. Ada orang yang menolak. Tetapi ketika Yesus datang dengan pemerintahan ini, semua harus mengakui Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Allah bagi segala kemuliaan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian,
Jadi kalau sekarang ini banyak orang yang masih menentang Yesus, kita nggak perlu takut. Yang penting kita terus memberitakan firman kepada mereka. Beritakan Injil, beritakan Injil. Kalau mereka mau percaya atau tidak, itu adalah bagaimana karya Roh Kudus kepada mereka. Tetapi nanti mereka akan menyesal. Karena ternyata yang akan datang menghakimi adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah saudara-saudara, bagaimana hasil dari upaya Nebukadnezar yang menyadari bahwa ternyata mimpinya itu adalah mimpi yang akan tergenapi. Bapak Ibu nanti bisa baca di dalam pasal yang ke-7. Gambaran ini adalah gambaran binatang-binatang yang digambarkan di dalam penglihatan Daniel 7. Itu adalah kerajaan-kerajaan yang tadi saya sebutkan. Kerajaan Babel, lalu kemudian Medio Persia, lalu kemudian kerajaan Yunani, dan kerajaan Romawi. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Ayat 48 sampai 49. Raja memuliakan Daniel, menganugerahinya dengan banyak pemberian besar, serta menjadikannya penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan kepala semua orang bijaksana di Babel. Berarti Daniel ini adalah kepala orang Majus pertama. Kan semuanya udah pada mati tadi, dibunuh. Nah sekarang ini generasi baru yang dipimpin oleh Daniel. Dan saya percaya bahwa Daniel memutuskan untuk tidak haus kekuasaan. Ketika dia tawarkan, kamu pimpin seluruh Babel ini. Berarti dengan kata lain, posisi Daniel itu adalah posisi yang persis sama dengan posisi Yusuf di Mesir. Dan ini orang yang sangat berkuasa. Tetapi Daniel memutuskan untuk tinggal di istana. Dan dia memberikan kesempatan kepada teman-temannya untuk mengambil posisi pemerintahan itu. Dan saya percaya bahwa Daniel menyadari panggilan hidupnya yang ada di dalam Daniel pasal yang pertama. Dan saya berdoa kiranya kita semua diberikan kekuatan, keyakinan kokoh. Kalaupun kita sedang mengalami ancaman bahaya, ancaman maut. Mari kita berdoa. Mari kita berkumpul bersama orang percaya lainnya. Mari kita meminta kemurahan Tuhan. Dan biar kemudian waktu kita tenang, Tuhan menjawab. Kita merespon dengan pujian dan penyembahan. Lalu kemudian kita berani untuk mengatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berdiri dengan firman itu. Dan mari kita lihat bagaimana Tuhan bekerja. Dan nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Setiap gelombang bahaya dipakai Tuhan untuk tujuannya memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, hari ini kita berdoa bahwa Tuhan, Engkau sanggup. Engkau sanggup untuk melakukan karyamu yang besar. Tadi kita nyanyikan, Engkau sanggup melakukan perbuatan yang ajaib. Bisakah saudara hari ini tetap mengatakan, Tuhan, Engkau sanggup untuk melakukan karyamu yang ajaib ini. Engkau sanggup memulihkan hidupku, pernikahanku, keluargaku. Engkau sanggup untuk memulihkan kesehatanku. Dan Tuhan, Engkau sanggup untuk nama-Mu dimuliakan dalam hidupku. Dan saya berdoa biarlah kiranya ini yang akan menjadi keyakinan iman kita setiap hari. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berkatilah setiap umat-Mu yang mendengar pengajaran ini. Teguhkanlah firman ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau. Tuhan yang melindungi engkau. Tuhan akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas engkau. Memberikan engkau kasih karunia yang melimpah. Tuhan menghadapkan wajahnya. Memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus, memelihara engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita di awan kemuliaan, membawa kita memerintah di dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya.